Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Teguh Rizwe. Ini saya ingin berbagi ilmu atau berbagi pengalaman tentang masakan Padang. Oke teman-teman, jadi pada saat saya upload video tentang bagaimana cara membuat atau jenis-jenis bumbu rempah dari masakan Padang atau bumbu rahasia masakan Padang atau disebut juga dengan bumbu kering, itu banyak sekali yang komen di video saya. Bisa dilihat nanti di video bumbu rahasia masakan Padang atau bumbu keringnya. Nah, terus saya kasih IG saya untuk pertanyaan-pertanyaan tersendiri. Bisa di @teguh_Riswantoro. Ternyata banyak yang DM-nya begini, Mas, saya kan cuma mau masak sedikit, terus di daerah saya nggak ada tuh yang jualan bumbu kering Sakato, bisa nggak yang kalau saya masak tapi rasanya mirip-mirip masakan Padang ya? Baik teman-teman, sekarang akan saya jelaskan bumbu apa saja yang harus ada jika bumbu kering itu nggak ada, jadi nanti rasanya mirip-mirip. Yang pertama itu kita harus punya kapulaga. Kapulaga ini sekitar 4, 5 atau 7 maksimal, tergantung penggunaannya. Ini saya untuk 1 kilo kelapa aja itu kapulaga sekitar 5 atau 6. Terus cengkeh, ini mudah didapat cengkeh. Kemudian bunga lawang atau PK, kalau di Jogja namanya PK, tapi ini bunga lawang, kembang lawang atau bunga lawang. Kemudian kayu misoye atau masoye atau misoye, itu kayaknya di Tokopedia ada yang jual, cari aja kayu masoye atau misoye. Kalau di Jogja namanya misoye. Ini bukan kayu manis ya teman-teman, yang kayu manis yang ini. Nah, terus polo atau pala. Nah, ini kalau untuk 1 kilo kelapa ini cukup setengahnya saja. Nah, jadi setelah kita buat tumisan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, cabai, dan lain-lainnya ditumis. Nanti kapan ini akan harus dimasukkan biar rasanya seperti ada masakan Padang? Pada saat kita akan menyaring, paling enggak sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum kuah kita akan disaring. Nanti kita akan contohkan. Oke, kita skip aja setelah bumbunya tumisannya jadi nanti ya. Setelah kuahnya udah mulai akan diangkat. Untuk cara membuat masakan Padangnya udah saya buatkan videonya, cari aja di beranda saya. Oke, kita skip kapan waktunya memasukkan dan bagaimana cara memasukkannya. Nah, oke teman-teman, ini kuah yang tinggal kurang disaring, jadi sudah tidak pecah. Kalau seperti serai, daun salam, daun jeruknya ditumis ya. Nah, setelah kuahnya mendidih seperti ini, semua bumbu tadi itu kita masukkan. Pertama dari bunga lawang, terus kayu manis, terus kayu misoye, kemudian kapulaga, yang terakhir pala. Karena saya butuhnya cuman untuk sedikit, jadi saya butuh segini aja. Nah, ini kita biarkan sampai aromanya ada, mungkin sekitar 5-10 menit. 5-10 menit saja. Biarkan dia ini, kita aduk sebentar. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, lah terus masukin dagingnya apa? Misalkan mau gulai kikil atau gulai apa? Kalau kikilnya memang masih keras, bisa diikutkan sekarang ini. Tapi kalau kikilnya udah empuk, mending nanti aja. Kalau gulai ayam nanti setelah kuah ini jadi atau udah disaring semua bumbunya. Harus disaring biar biar tidak keruh,
tidak terlalu banyak sampahnya atau sangkrahnya. Nah, untuk mengentalkannya biar seperti warung makan Padang, kita gunakan kemiri sekitar 5 apa 6. Nanti setelah kita saring, kemiri kita haluskan lembut. Nah, kita masukkan untuk mengentalkan kuahnya. Juga bumbu-bumbu lain seperti garam, mungkin penyedap rasa, merica. Itu masukannya merica bubuknya setelah kuah ini. Oke, ini kita skip lagi. Nah, setelah 10 menit kemudian kita saring ya. Kita saring menggunakan saringan semua, termasuk bumbu-bumbu yang kita tumis tadi agar bisa tersaring semua. Nah, setelah bumbu-bumbunya tersaring semua gini, kita bisa masukkan apa yang ingin kita masak. Sambil kita bumbuin ya sesuai selera, garam, penyedapnya rasa, merica. Itu sekarang tidak usah menggunakan lagi bumbu rempahnya kalau kita cuma masak buat rumahan. Tapi kalau misalkan ada ya memang enak. Kalau udah ada bumbu itu nggak usah pakai bumbu tadi, nggak masalah. Malah nanti rasanya seperti jamu banget. Kalau ini rekomendasinya sama dengan masakan Padang, tapi tak serupa tapi tak sama lah. Rasanya udah ada rasa rempahnya, udah seperti masakan Padang pada warung-warung makan Padang. Untuk lihat video cara membuat gulai atau masakan Padangnya, cari saja di beranda saya. Nah, ini dia teman-teman setelah jadi. Andai kata bisa ini, rasanya rekomendasi saya sih ya, rekomendasi bukan sih, saya sendiri merasakan ini saya buat tanpa bumbu kering Padang saya. Rasanya udah ada kepadang-padangan, ke rempah-rempahnya udah ada. Mungkin ya ini ya, kalau saya punya jinten ini ditambah sedikit jinten itu enak. Apalagi kalau punya kapulaga India atau Gardamunggu, itu ini udah enak. Udah rekomendasi seperti masakan Padang. Mungkin karena sekarang dekat puasa, nanti yang pengen sahur itu bisa menggunakan ini. Untuk cara memasak gulainya ada di video saya sebelumnya, masakan Padang sakarpe kalau tidak salah, bisa dilihat, atau nanti mungkin tak kasih linknya di deskripsi. Nah, teman-teman, segitu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like jikalau suka, mungkin kalau bermanfaat untuk yang lain bisa di share. Kita jadikan channel ini channel berbagi, saya berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain. Ini kikilnya, bagi yang dekat di Jogja bisa mampir ke warung Padang Salero Ambo di Jalan Pleret tepatnya. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Semoga keberkahan dilimpahkan untuk teman-teman semua. Doakan saya semoga sehat dan panjang umur, juga bisa lebih banyak berbagi lagi tentang masakan Padang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.